Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat semua selalu dalam limpahan rahmat Allah. Setelah sholat Isya, Abu Nawas bersantai di depan rumahnya. Ia mengagumi keindahan alam ciptaan Allah, sambil memandang langit yang penuh bintang-bintang yang berkilauan. Tiba-tiba, beberapa prajurit kerajaan datang menemui Abu Nawas. Mereka menyampaikan perintah Baginda agar Abu Nawas segera menghadap ke istana. Abu Nawas merasa sedikit kesal dan bertanya-tanya dalam hati, apakah tidak bisa ditunda sampai besok pagi saja? Tanya Abu Nawas. Prajurit itu menjawab bahwa mereka hanya menjalankan perintah Baginda Raja saja. Karena tidak ada pilihan lain, Abu Nawas pun akhirnya pergi bersama prajurit-prajurit itu. Selama perjalanan, Abu Nawas tidak henti-hentinya berpikir tentang apa yang akan Baginda Raja lakukan untuk menjebaknya. Sungguh tidak masuk akal. Ia merasa kesal karena Baginda Raja masih ingin menggodanya di tengah malam begini. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun tiba di istana. Ia melihat Baginda Raja sudah menanti kedatangannya. "Hai Abu Nawas, ayo ke sini," kata Baginda Raja menyambut kedatangan Abu Nawas. Setelah berada di depan Baginda Raja, Abu Nawas bertanya, "Mohon maaf Paduka, ada apa gerangan yang sangat mendesak sampai-sampai Paduka memanggil saya di malam hari ini?" Baginda Raja tersenyum dan berkata, "Abu Nawas, saya baru saja pulang dari negeri seberang. Saya bawa oleh-oleh untukmu." Kemudian sang raja menyerahkan hadiahnya kepada Abu Nawas. Dan saat hadiah itu dibuka, isinya adalah cincin berlian yang sangat cantik. Tentu saja Abu Nawas sangat gembira. Ia juga merasa malu karena sebelumnya ia telah berpikir buruk tentang rajanya. "Ada apa lagi yang harus hamba kerjakan?" tanya Abu Nawas dengan wajah ceria. "Tidak ada Abu Nawas, saya memanggilmu ke sini hanya untuk memberimu hadiah. Silahkan kamu ambil saja," jawab Baginda Raja. Abu Nawas pun berpamitan pulang ke rumah dengan hati yang bahagia. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke warung tempat ia sering berkumpul. Ia menunjukkan cincin berlian kepada teman-temannya. Di mana-mana, ia selalu memakai cincin itu. Dari kejauhan, cincin berlian yang dipakai Abu Nawas selalu terlihat berkilauan, sehingga membuat orang-orang yang melihatnya terkagum-kagum. Pada suatu hari, Abu Nawas berjalan di depan rumah seorang pedagang permata yang kaya raya. Pedagang itu sangat kagum dengan cincin yang dipakai Abu Nawas. Ia belum pernah melihat cincin sebagus itu. Pasti harganya sangat tinggi, mungkin sekitar 5.000 dinar, pikir pedagang itu di dalam hati. Karena ingin tahu, pedagang itu memanggilnya. "Hai Abu Nawas, ayo ke sini, ngampirlah dulu." Abu Nawas kemudian diajaknya masuk ke rumahnya dan disuruh
duduk di ruang tamu. "Ada apa sih? Kok aneh sekali? Ada apa gerangan Tuan menyuruhku mampir?" kata Abu Nawas. "Abu Nawas, saya penasaran. Cincin yang kamu pakai cantik sekali. Dari mana kamu membelinya?" tanya pedagang sambil terus memperhatikan cincin yang ada di jari Abu Nawas. "Oh, ini pemberian dari Baginda Raja," jawab Abu Nawas dengan bangga. Jawaban itu semakin meyakinkan pedagang bahwa cincin berlian yang dipakai Abu Nawas ini sangat berharga dan tentu saja bukan barang tiruan. "Ayo jual cincinnya padaku, aku mau membayar dengan harga tinggi," kata pedagang itu. "Gimana kalau 2.000 dinar?" kata pedagang menggoda Abu Nawas. Tapi Abu Nawas menolak dengan menggelengkan kepalanya. Pedagang itu tidak berhenti menggoda Abu Nawas agar bersedia menjual cincinnya. Bahkan ia sampai mengancam Abu Nawas demi mendapatkan cincin itu. "Abu Nawas, di jalan banyak penjahat yang bisa merampas cincinmu. Lebih baik kau serahkan saja kepadaku, dan dengan uang hasil penjualan itu kau bisa membeli barang lain." Abu Nawas adalah orang yang pintar, tidak mudah ditipu atau dibodohi. Dia tahu persis bahwa cincin yang dia kenakan bernilai tak kurang dari 5.000 dinar. Abu Nawas tidak mengubris tawaran saudagar itu. Dari kantong bajunya, dia mengambil sapu tangan dan menggosok cincinnya dengan sapu tangan itu, sehingga cincin berliannya semakin bersinar berkilauan. Saudagar itu melihatnya dan semakin ingin memiliki cincin itu. Lalu saudagar itu berkata, "Wahai Abu Nawas, aku akan memberimu 4.000 dinar untuk cincinmu itu." Abu Nawas menjawab, "Tidak mungkin aku menjual cincin berlian yang cantik ini dengan harga 4.000 dinar. Lalu ia pun bermaksud untuk pergi. Saudagar itu menahannya dan berkata, "Tunggu dulu Abu Nawas, aku akan memberimu 5.000 dinar. Tapi sekarang aku hanya punya 4.000 dinar. Berikan aku 3 hari untuk mencari sisanya." Abu Nawas hanya tersenyum saja dan berlalu meninggalkan saudagar itu. Ketika malam menjelang, Abu Nawas pun bersiap-siap untuk tidur. Cincin berlian masih melingkar di jarinya. Dan dalam tidurnya, ia bermimpi saudagar permata datang membawa 5.000 dinar. Abu Nawas terpikat oleh uang banyak itu dan tanpa ragu-ragu menerimanya. Kemudian ia menyerahkan cincinnya kepada saudagar permata. Abu Nawas merasa sangat senang memiliki uang 5.000 dinar. Karena terlalu gembira, ia melompat-lompat dan kehilangan keseimbangannya, lalu terjatuh. Abu Nawas bangun dengan rasa sakit dan menyadari bahwa ia tergelincir dari tempat tidurnya. Yang pertama kali ia perhatikan adalah cincin di jarinya. Bagaimana bisa cincin ini masih di jariku, padahal saya sudah menerima uang dari saudagar permata? Pikir Abu Nawas dengan heran. Keesokan harinya, ia menceritakan mimpi anehnya itu tidak hanya kepada istrinya, tetapi juga kepada tetangga-tetangganya, bahkan kepada setiap orang yang ia temui. Ia bercerita tentang mimpi yang dialaminya itu.
Abu Nawas mengatakan dengan heran bahwa ia telah mendapat bayaran 5.000 dinar, namun cincinnya masih belum diambil oleh pembelinya. Mimpi aneh Abu Nawas itu segera tersebar dari satu orang ke orang lainnya. Saudagar permata yang ingin membeli cincin itu pun mendengar kabar itu. Walaupun ia merasa belum menyerahkan uangnya, tapi begitu mendengar ocehan Abu Nawas, timbul niat jahat di hatinya. Lagi pula, Abu Nawas juga sudah mengakui bahwa ia telah menerima uang darinya. Pikirnya lagi dalam hati. Ia pun segera menuju ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia langsung bertanya, "Hei Abu Nawas, di mana cincin berlian yang kau jual padaku?" Abu Nawas terkejut mendengarnya. Tapi, jauh Abu Nawas tergagap. Abu Nawas langsung berpikir keras untuk meloloskan diri, sekaligus memberi pelajaran kepada saudagar yang rakus ini. "Jangan berpura-pura tidak ingat Abu Nawas, kemarin aku sudah membayar 5.000 dinar padamu," kata saudagar itu. "Ya benar, tapi masih ada 2 hal yang harus kita sepakati," kata Abu Nawas. "Pertama, harga 5.000 dinar itu terlalu rendah. Tambahlah menjadi 6.000 dinar. Kedua, karena cincin permata itu hadiah dari raja, penyerahan cincin itu harus disaksikan juga oleh Baginda Raja. Dengan kesaksian Baginda, kamu pasti akan percaya bahwa cincin itu memang hadiah dari Baginda Raja," kata Abu Nawas. Saudagar itu pun setuju dengan usulan Abu Nawas. "Abu Nawas, nanti di depan Baginda Raja aku tambah 1.000 dinar," kata saudagar itu. Abu Nawas pun bersiap-siap. Kemudian mereka berangkat bersama ke istana untuk bertemu Baginda Raja. Di perjalanan, saudagar itu heran melihat penampilan Abu Nawas. "Kenapa jari kamu dibalut sapu tangan, Abu Nawas?" tanyanya. "Kamu kan sudah bilang kalau sekarang banyak kejahatan. Aku takut ada yang mencuri cincinku. Jadi aku sembunyikan cincinku dengan sapu tangan ini," jawab Abu Nawas. "Ide yang baik, Abu Nawas. Saya setuju dengan kamu," ujar saudagar itu tersenyum. Abu Nawas dan saudagar permata segera bertemu dengan Baginda Raja di istana. "Paduka yang mulia, saya ingin menjual cincin yang Paduka hadiahkan kepada saya," kata Abu Nawas memulai pembicaraan. "Untuk apa kau jual dan siapa pembelinya?" tanya Baginda Raja. "Itu hak saya, Paduka. Bukankah Paduka sudah memberi cincin itu kepada saya? Saya mau menjualnya pada saudagar permata yang ada di sini," jawab Abu Nawas. "Ya, terserah kamu. Itu memang hak kamu," kata Baginda Raja. Abu Nawas kemudian melepas sapu tangan yang membungkus jarinya. Dan ia menunjukkan cincin itu pada Baginda Raja. "Apakah cincin ini hadiah dari Paduka?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja kaget melihat cincin yang dipakai Abu Nawas. Begitu juga saudagar permata, karena cincin itu ternyata dari tembaga dan sedikit berkarat. "Itu bukan cincin yang ingin saya beli, tapi cincin yang saya inginkan adalah cincin berlian hadiah dari Baginda Raja," protes saudagar kaya itu. "Ini adalah cincin hadiah dari Baginda Raja. Kalau tidak percaya, tanya saja pada Baginda Raja," balas Abu Nawas. Baginda Raja hanya tersenyum dalam hatinya. Abu Nawas memang pintar
dan licir, pikir Baginda Raja. Cincin tembaga itu juga sebenarnya hadiah dari Baginda Raja. Tapi itu sebelum ia memberi cincin berlian. "Apakah ini hadiah dari Paduka?" tanya saudagar permata. "Ya, itu cincin hadiah dari saya," jawab Baginda Raja. Saudagar permata gemetar mendengarnya. "Sesuai kesepakatan, kau harus membayar 1000 dinar di depan Baginda Raja. Di mana uangnya?" pinta Abu Nawas. "Penuhi janjimu. Kamu wajib membayar 1000 dinar pada Abu Nawas," perintah Baginda Raja. Saudagar itu tidak punya pilihan selain mengeluarkan uang 1000 dinar. Tanpa bicara apa-apa, ia memberi uang itu kepada Abu Nawas. Kemudian ia pergi. "Hei, tunggu sebentar," geria Abu Nawas. "Kenapa cincinnya tidak kau ambil?" Saudagar permata tidak mau peduli. Ia merasa sangat marah telah ditipu oleh Abu Nawas.